selamat datang kembali di video tutorial pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan. Ini di part ketiga ya, kita membuat pengolahan data PTP, yaitu peta 3, peta gambaran umum penguasaan tanah. Lanjut saja, kita langsung buka file MXD dari peta 3, peta GUPT. Kita langsung open saja. Untuk di peta 3 ini juga saya sudah mengisi ya data-data dari nama pemohon sampai lokasi dan luasnya, karena di langkah ini sama dengan part 1 untuk mempersingkat waktu juga. Nah, untuk peta GUPT ini selain data poligon, kita juga membutuhkan data sebaran persil di lokasi yang dimohon. Oke, kita langsung saja kita masukkan poligonnya dulu. Kita langsung drag aja paling atas, kemudian kita klik kanan dan zoom to layer. Oke, untuk mengedit kita pindah ke data view. Nah, di sini saya kita ubah dulu. Nah, selain data yang dimohon, lokasi yang dimohon ini, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita juga butuh peta sebaran penguasaan tanah di lokasi yang dimohon. Di sini saya ambilkan contoh karena ini berada di Desa Parungsari, Kecamatan Sajira di Kabupaten Lebak. Saya telah mendownload di web KKP atau peta ATR BPN. Nah, kita langsung saja masukkan. Nah, ini ada peta sebaran gambaran umum penguasaan tanah di Desa Parungsari. Nah, kita simpan di bawah poligon yang dimohon. Nah, kita ubah nih. Untuk peta sebaran saya telah membuat yang ini nih, sebaran jenis poligon yang style poligon yang sebaran tanah. Kita pilih saja. Nah, kita bisa lihat nih bahwa lokasi yang dimohon ini ada yang sudah terdaftar dengan terlihat di sebarannya, ada juga yang kosong seperti ini tandanya yang belum terdaftar. Nah, di peta ketiga ini selain kita memperlihatkan sebaran penguasaannya, kita juga harus menghitung di lokasi yang poligon yang dimohon itu seberapa luas tanah yang telah terdaftar dan juga seberapa luas tanah yang belum terdaftar. Nah, untuk mengetahui itu, pertama kali kita harus klik dulu nih dari data sebaran ini sebatas bidang yang dimohon untuk mengetahui luas sebaran tanah yang telah terdaftarnya. Nah, untuk itu kita pilih geoprocessing, kita pilih fitur clip. Nah, di fitur clip ini kita masukkan peta sebaran yang telah terdaftarnya, kita potong dengan fitur poligon yang dimohon. Kemudian kita pilih folder penyimpanan. Saya kasih nama SHP-nya tanah terdaftar saja. Kita bisa save, kemudian OK. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kita sudah temukan dan tanah terdaftarnya. Bisa lihat bahwa di sini ternyata poligon yang dimohon memuat 3 sertifikat ya, atau 3 tanah yang telah terdaftar, sebarannya seperti ini. Nah, selain itu kita juga harus menghitung ya tanah yang belum terdaftar. Nah, caranya saya menggunakan tools union. Kita menggabungkan antara tanah terdaftar dengan poligon yang dimohon. Kita masukkan nih keduanya, poligonnya dan juga tanah terdaftarnya. Nah, setelah dimasukkan kita simpan, lalu kita kasih judul saja GUPT, kemudian kita OK. Ini kita udah gabungkan nih dari tanah yang terdaftar dan juga tanah yang belum terdaftar. Nah, kita lihat atributnya
bahwa bisa terlihat ya bahwa yang telah terdaftar ini ada data-data yang terisi di beberapa field. Ini nih field yang kosong ini field yang belum terdaftar nih. Nah, kemudian kita ini saja ya, kita untuk memudahkan perhitungan kita gunakan tools dissolve. Nah, kita masukkan GUPT-nya, kita pilih, saya kasih nama GUPT dis aja, kemudian save. Nah, bisa kita lihat di field yang tadi bahwa di field ini kita ambil nih, kita pilih salah satu field yang mencirikan bahwa tanah yang terdaftar dan tanah yang belum itu dicirikan dari field yang mana. Saya ambil contoh misal di kode wilayah nih atau di tipe hak. Yang hak milik ini sudah terisi, yang kosong itu masih tanah belum terdaftar. Kita pilih di tipe hak ya. Ini bisa menyesuaikan ya dengan data gambaran umum yang tadi. Kita pilih di tipe hak saja. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, menjadi dua ya, hak milik dan kosong. Oh, ini hak milik yang terselect, poligonnya ada 3. Kemudian ini yang kosong. Nah, kemudian kita add field untuk menghitung luas. Kita buat field luas dengan tipe double. Kemudian kita pilih calculate geometry, satuannya meter. Nah, kita bisa lihat nih dari hasil perhitungan GUPT-nya bahwa tanah yang terdaftar itu ada 11.777,5 ya, dan ini juga tanah yang belum terdaftarnya juga 2.597,5. Oke, kita sudah dapat data tanah terdaftar dan belumnya. Kita juga bisa beri keterangan ya, field aja, atau kita langsung oke, kita bikin field saja. Kita bikin GUPT, kemudian di teks ya. Nah, untuk menambahkan keterangan kita editor, kemudian start editing, kita pilih layer yang kita akan ubah atributnya. Di sini saya akan mengubah GUPT dis. Nah, saya tulis belum terdaftar ya, belum terdaftar. Nah, ini terdaftar. Jika sudah, kemudian kita stop editing, pilih yes. Nah, ini kita bisa tutup saja. Nah, yang ini bisa kita naikkan paling atas untuk poligon garis tepi yang utamanya ya, sebatas terluarnya. Kemudian ini kita bisa remove saja. Nah, untuk tanah terdaftar ini untuk GUPT di sini kita klasifikasikan ya tanah yang terdaftar, tipe poligonnya dari tanah yang terdaftar dan tanah yang belum terdaftar. Di simbologinya ya, kita pilih per kategoris. Nah, ini kita udah kasih keterangan ya tadi GUPT. Kita add all value saja. Nah, karena saya telah membuat style untuk tanah terdaftar dan yang belum, kita double klik saja. Nah, di sini ada nih. Nah, karena kita belum terdaftar, nah ini sudah saya buat 2, tanah belum terdaftar dan tanah terdaftar. Karena ini tanah belum terdaftar, kita pilih yang belum terdaftar. Nah, yang sudah ini kita pilih tanah terdaftar. Kemudian apply. Inilah hasilnya ya, bahwa yang tanah terdaftar dicirikan oleh warna kuning dan yang belum terdaftar ini garis-garis yang berwarna biru. Nah, kemudian kita juga butuh nih dari yang tanah terdaftar ini NIB-nya berapa aja nih. Nah, kita bawa dari tanah
terdaftar ini. Nah, di sini kan ada atribut dari peta sebaran tadi yang telah kita klip ya, yang kita klip. Nah, di sini kan ada data NIB-nya. Nah, kita bisa munculkan di properties. Nah, kita pilih yang label. Nah, kita klik centang dulu label feature in this layer-nya. Nah, karena kita akan mengeluarkan atribut nib, kita pilih field yang nib. Nah, ini bisa disesuaikan nanti untuk teksnya. Saya kasih bold saja, kemudian oke. Nah, ini udah muncul nih NIB dari tanah yang sudah terdaftar. Setelah itu kita beralih ke layout view. Nah, kita zoom to layer lagi untuk memastikan posisi bidang yang dimohon ada di tengah. Kemudian kita tentuin skalanya, kita pakai 5000. Nah, untuk gridnya kita sesuaikan juga. Saya pakai 250. Nah, kemudian untuk labelnya bisa kita sesuaikan ya, jika misalkan ini kurang begitu jelas, dia bertumpukan antara beberapa poligon, kita bisa sesuaikan. Di sini kita bisa ubah atau kita mainkan ya di labelnya. Nah, kita pilih placement properties, di label position kita ubah dulu nih ke strike ya, di label di position kita ke strike. Nah, kita pilih try horizontal position first. Nah, untuk di fitting strategy kita klik di reduce font size ya. Nah, ini nanti ukurannya bisa disesuaikan. Kemudian kita apply saja. Nah, jadi posisinya mengikuti poligonnya ya, mengikuti poligonnya, dan juga ukurannya nanti jika ada bertumpukan ya antara teks satu dengan teks lain, itu nanti menyesuaikan ukurannya. Nah, kemudian kita masukkan dulu di insert, kita masukkan poligonnya. Masih sama, kita pilih insert yang bidang. Nah, untuk penguasaan tanah di sini sudah saya buat ya 3 keterangan. Yang pertama itu ada lokasi yang dimohon, kemudian ada lokasi tanah yang lokasi dimohon tanah telah bersertifikat atau terdaftar, dan juga tanah yang dimohon, lokasi yang dimohon belum terdaftar. Oke, kita bantu dengan garis guides. Di sini kita pertama masukkan yang telah terdaftar, kemudian yang belum terdaftar, dan juga peta sebarannya. Oke, untuk mengisinya kita butuh data yang ini ya, yang udah digabungkan saja. Kita isi dulu lokasi yang dimohon telah terdaftar. Nah, kita ubah saja di luasnya. Yang sudah terdaftar itu 11.777. Nah, ini karena ada bilangan ini kita bulatkan saja di 778. Kemudian lokasi tanah yang belum terdaftarnya kita hitung saja. Kita masukkan juga. Coba kita pastikan dari kedua yang dimohon, dari yang terdaftar dan yang sudah terdaftar, jumlahnya itu harus sesuai lokasi yang dimohon. Lokasi dimohonnya itu 14.375, terdaftarnya itu 11.778 ya, tadi saya bulatkan. Nah, 2597 berarti kurangnya. Nah, ini
ini harus dipastikan ya bahwa lokasi yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar itu totalnya sama dengan luas yang dimohon. Nah, untuk sebaran gambaran umum penguasaannya kita bisa isi untuk desanya Parung Sari sebagai contoh, kecamatannya Sajira. Oke. Untuk peta 3 kemudian ini bisa disesuaikan. Untuk peta 3 mungkin pengolahannya cukup sekian, kemudian kita ekspor juga hasilnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada di sini hasilnya. Oke, kita lihat. Ini ya. Identitasnya sudah terisi, skalanya juga sudah. Keterangannya sudah, NIB-nya sudah. Nah, kemudian peta insetnya sudah, ini legendanya juga sudah. Oke, mungkin untuk peta 3 cukup sekian pengolahannya. Kita lanjutkan di video selanjutnya di part keempat. Nah, di part keempat yaitu tentang peta kemampuan tanah. Oke, cukup sekian video di part ketiga ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.